Shalom, ya selamat sore semuanya, menjelang sore ya. Jadi sore hari ini saya mau berbagi kesaksian, ya bukan untuk supaya saya mendapat puji-pujian atau perkataan mulia untuk saya, bukan, tetapi supaya siapapun yang mendengarkannya akan memuliakan Tuhan, akan merasakan kehadiran Tuhan, akan merasakan pernyataannya Tuhan. Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita semua. Dan hari ini saya mau berbagi bagaimana proses saya dalam bertumbuh di dalam keimanan. Ketika saya sudah bergabung di komunitas Love Borneo, memang masih banyak sih pergumulan yang harus saya hadapi. Contoh keluhan-keluhan dari keluarga di sini mungkin tentang, ya saya katakan tentang ekonomi, kebutuhan-kebutuhan yang semakin hari ya mungkin tidak cukup. Terkadang saya merasa bahwa saya itu anak tidak berguna, masih sehat ya kan, masih gagah, kenapa tidak bekerja? Dan saya pikirkan lagi kembaran saudara saya lagi sakit tumor, banyak sekali, dan itu sebetulnya membuat saya itu berat. Tetapi seiringnya waktu dan seiringnya saya mengenal Tuhan, pribadi Yesus melalui firman-Nya yang di Alkitab, saya semakin yakin bahwa Tuhan menolong saya, menolong keluarga saya, menolong saudara-saudara saya, menolong orang-orang yang saya cintai. Walaupun secara lahiriah pandangan itu tidak menyatakan bahwa Tuhan menolong saya. Artinya seperti ini, contoh sekarang Firda lagi sakit dan belum divonis sama dokter kalau dia sudah sembuh. Kemudian orang tua saya di Sintang, hidupnya masih berkekurangan. Bisa aja tuh saya katakan, Tuhan belum bantu saya kok, Tuhan belum ada di hidup saya kok. Tapi bukan itu ya saudara-saudara, tapi bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Dan saya pun percaya dalam masa-masa ini, masa-masa saya sekarang ini, saya lagi sedang dalam proses menghabiskan Alkitab. Jadi saya mau habiskan baca firman. Karena saya sudah ada, tapi saya sudah merasa bahwa firman ini ialah pedoman hidup saya. Firman inilah yang menguatkan saya. Kalau pagi saya berdoa, saya sudah kuat. Tiba-tiba nanti siang hari lemah iman saya merasa gelisah, saya baca firman, saya doa lagi. Sore harinya saya gelisah lagi, saya baca firman, saya doa lagi. Itu yang menguatkan saya dari waktu ke waktu. Di sini saya mau nyampaikan, kalau saya akan bayar harga kepada Tuhan. Bayar harga maksudnya apa? Di dalam kondisi susah apapun keluarga saya yang saat ini secara lahiriahnya itu terlihat tidak baik-baik saja, tetapi di dalam roh saya menyatakan keluarga saya akan baik-baik saja, saudara saya akan baik-baik saja. Ya walaupun divonis dokter sakit, ya walaupun di Sintang sana masih berkekurangan, tapi saya yakin semua cukup. Walaupun mama masih ada chat, nak masih tidak cukup, saya tetap katakan cukup. Saya pernah berpikir bahwa saya adalah anak yang tidak berguna. Badan masih gagah, muka ganteng, tenaga kuat, apa tidak bekerja aja? Banyak lagi pekerjaan. Bahkan ketika saya di Love Borneo ini banyak tawaran pekerjaan yang masuk ke WhatsApp saya. Tapi saya tolak, di dalam nama Yesus saya tolak.
Kok gitu, Ferdi? Ya, saya bisa berkata seperti itu dan saya bisa berkomitmen seperti itu karena saya sudah sedikit banyaknya menggali firman, sehingga saya tahu tujuan hidup saya. Saya mau bayar harga sama Tuhan. Bayar harga untuk apa sih itu, Ferdi? Memangnya Tuhan jualan? Enggak, bukan itu. Tapi saya mau bayar harga sama Tuhan. Saya udah yakin bahwa Tuhan menciptakan saya ke dunia ini untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang dinubuatkan di dalam hidup saya. Dan ketika saya mampu melakukan itu, walaupun di dunia ini saya tidak menerima apa-apa, saya yakin Tuhan menyediakan yang lebih berlipat-lipatnya, berlipat gandanya dari apa yang saya pikirkan di dunia ini. Kehidupan kekal mungkin sudah pasti, bukan mungkin ya, kehidupan kekal itu pasti Tuhan berikan, karena Yesus sangat sayang semua pada kita. Makanya saya melawan diri saya sendiri, melawan pikiran saya, melawan hati saya. Melawan hati dan pikiran itu artinya melawan apa yang membuat saya berprasangka bahwasannya keluarga saya itu nggak baik-baik. Tapi saya ambil komitmen tetap saya mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, Ferdi tidak harus kok di komunitas lokal. Tidak harus juga kok harus gimana-gimana, sambil bekerja juga bisa. Ya, sambil bekerja juga bisa. Tapi saya punya alasan tersendiri untuk tetap bertahan di sini. Karena saya dulu adalah seorang pekerja keras di salah satu diskotik di Singkawang. Saya totalitas di dalam melakukan pekerjaan gelap itu. Apapun saya lakukan, gelap seperti apapun saya lakukan. Dan saya mau melakukan yang seperti itu sekarang di porosnya Tuhan, di porosnya pribadi Tuhan, di porosnya hidup lingkup dalam Tuhan. Dan saya mau melakukan itu bukan karena sok-sokan, bukan, tetapi saya tidak mau bahwa pekerjaan saya untuk dunia melebihi pekerjaan saya untuk Tuhan. Dulu saya seorang tentara, saya gagah, berani, tidak takut tembak, ditampar siap, diperintah siap oleh komandan ataupun senior. Itu yang saya pikirkan, karena saya tidak mau pekerjaan saya untuk dunia melebihi pekerjaan saya untuk Tuhan. Dengan dunia saja saya siap sedia, apalagi untuk Tuhan. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya baru kenal Tuhan dan saya merasa diberkati oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan. Dulu saya seorang prajurit yang mengabdi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan berbagai segenapnya lagi. Dan hari ini saya memulai semuanya itu untuk Tuhan dengan segenap kemampuan saya dan juga dengan segenap pengetahuan firman saya akan Tuhan. Saya yakin saya mampu, walaupun di belakang saya sangat banyak beban, tetapi beban itu saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahasa gaulnya, terserah kau lah beban, terserah kau lah badai, terserah kau lah ombak, kapan dan mau kapan saja mau datang. Saya tidak peduli, silahkan datang. Karena aku tahu dengan siapa aku berdoa dan menyembah, dengan siapa aku bekerja. Saya ulangi lagi, karena saya tahu dengan siapa saya bekerja, dengan siapa saya menyembah. Saya bekerja dan menyembah kepada Tuhan dan Allah. Mungkin upah kita tidak dapat kita dapatkan di dunia,
tetapi upah kita, yaitu upah yang di surga. Itu yang saya yakini. Yang tadi saya maksudkan bayar harga, yaitu di dunia ini kita bayar harga, mengorbankan segalanya, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua. Ada kerelaan di pribadi kita untuk melihat, memasrahkan hidup kita terhadap segala perkara di dalam naungan Tuhan. Ada keikhlasan kita, kesadaran. Nah, ini kesaksian ini yang mau saya bagikan dengan teman-teman semua, saudara-saudara semua. Supaya apa? Mari dari sekarang kita kejar, kita kumpulkan harta yang tidak dimakan karat dan ngengat. Ya. Mari kita kumpulkan harta yaitu harta surgawi. Mungkin hari ini kita bisa ambil komitmen di dalam hidup kita. Satu pesan saya, ketika kita dalam beriman dan bertemu, jangan ikut-ikutan gaya orang. Ikuti cara diri kita sendiri. Artinya cara diri kita sendiri adalah bukan berdasarkan kehendak kita, tetapi berdasarkan kehendak Roh Kudus yang menuntun pribadi kita. Supaya kita menemukan apa sih sebenarnya kehadiran Yesus di dalam hidup kita yang sebenarnya. Maunya kehendak Allah itu di dalam pribadi kita ini apa? Jadi luar biasa sekali sih teman-teman. Saya bisa sampai dengan saat ini, dan saya yakin kedepannya akan lebih banyak dan besar lagi tantangan, ujian. Tetapi saya tidak menghiraukan itu, karena saya yakin Tuhan dan Allah kita tidak pernah menguji umat. Yang menguji kita, yang membuat kita teruji itu adalah karena keinginan-keinginan kita sendiri. Tetapi saya juga meyakini bahwa Tuhan mengizinkan semua pencobaan-pencobaan itu terjadi di dalam hidup kita, supaya kita berproses di dalam keimanan kita terhadap Yesus. Dan saya menyadari itu. Ya, walaupun saya tidak jadi gembala, tidak jadi pendeta, tapi saya berani menyatakan kalau saya adalah hamba Tuhan. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena saya sudah ambil komitmen hidup saya untuk Tuhan. Jadi itu aja yang mau saya bagikan. Ya, mungkin ada sedikit nasihat yang mau saya sampaikan dari apa yang saya saksikan hari ini. Mungkin kata-kata saya itu tidak baku ya, tetapi saya yakin akan menjadi berkat untuk siapapun yang mendengarkannya. Karena marilah kita mulai dari sekarang, kita sadari dengan penuh kerendahan diri kita pada Tuhan, dengan pengakuan kita terhadap Tuhan, mengaku akan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita respon ulang panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita terima respon Tuhan. Jangan kita membuat Tuhan itu susah di dalam hidup kita. Kenapa saya katakan susah? Tuhan sudah memanggil kita tetapi kita tidak merespon Tuhan. Itu yang membuat kadang-kadang kehendak Allah itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Tuhan itu, Allah itu sudah menuliskan di dalam buku kitab kehidupan kita itu. Rancangan Tuhan itu sudah merancang hidup kita dari kita sebelum kita diciptakan sampai dengan kesudahannya kita nanti. Tuhan itu sudah merencanakannya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan ini tadi? Bagaimana cara kita supaya kita dapat hidup di dalam poros-poros yang sudah Tuhan rancangkan. Itu dia. Mari kita renungkan sama-sama hari ini, dan mudah-mudahan ini jadi berkat
Dan saya juga berdoa sama teman-temannya semuanya, jangan kalah kita dengan kedagingan kita. Ingat, dulu kita pernah berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apapun akan kita lakukan, iya kan? Apapun akan kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, lakukan hal itu sedemikian rupanya, sama seperti hal yang ketika kita menginginkan sesuatu itu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita, menuntun kita, memberikan kita fasilitas, sarana, kemampuan, kepintaran, kecerdasan, kesanggupan, kekuatan, kesabaran. Wow, sempurna kita dibuat oleh Tuhan. Dan mulai katakan dari hari ini, kalau kita adalah pengikut Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar firman, mengenal Tuhan. Saya mendengar Tuhan, tetapi saya tidak mengikut Tuhan. Saya nggak pernah mengatakan kalau saya tuh mengenal Tuhan, tapi saya adalah pengikut Tuhan. Mari kita dan lakukan. Jadi jangan pernah kalah dengan tawaran-tawaran dunia. Ingat, di Alkitab juga ada tertulis, pada akhir zaman iblis akan mencuri jiwa-jiwa manusia itu dengan berbagai bentuk mujizat dan tanda-tanda yang menyerupai yang dilakukan oleh Allah, oleh para nabi, para rabi, para malaikat-malaikat. Jadi harus kita punya perisai iman dulu, supaya kita dapat membedakan mana roh kudus, mana roh halus, mana roh jahat maksudnya. Jadi harus kita dapat membedakan itu. Gimana cara kita membedakannya? Yang pertama, kita harus menajamkan rohani kita. Apa kata Tuhan? Apa kata firman? Hidup oleh roh. Artinya kita harus hidup oleh roh, juga menabur di dalam roh, menabur oleh roh, melakukan segala sesuatunya berdasarkan roh. Jangan menuruti keinginan daging yang dapat binasa. Ya, aminnya saudara-saudara, saya juga menyampaikan salam untuk Yerda di sana ya. Ambil komitmen, dengarkan kesaksian ini, kita sama-sama lakukan. Alangkah baik lagi kalau kita menjadi satu, bergandengan tangan, melakukan firman Tuhan. Luar biasa. Lakukan itu. Jangan takut risiko yang kita dapatkan di dunia. Ketika Anda susah, ketika kalian merasa berat, ingat bahwa Tuhan menyediakan yang istimewa bagi kita di kehidupan yang akan datang. Bukan di dunia. Loh, di dunia ini sehingga HP aja yang kita bangga-banggakan ini nggak boleh lecet, itu dapat patah, dapat rusak kalau jatuh, kalau dihempas, kalau dipukul, muncul. Tetapi harta yang diberikan oleh Yesus, harta yang diberikan oleh Allah, itu tidak dapat binasa. Hidup, makanan, semua tidak dapat binasa yang diberikan oleh Allah. Mari kita sama-sama hari ini, kita sama-sama berbuat menjadi pengikutnya yang setia untuk taat. Dan ingat, dalam ketaatan bahwa firman sebagai perisai di dalam kita bertaat dan bertumbuh di dalam iman.
bertumbuh dalam penganiayaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Semoga menjadi berkat. Semoga ini semua menjadi bahan renungan untuk kita, khususnya kaum muda yang seumuran saya mungkin. Amin lah, saya yakin percaya. Saya menyampaikan kesaksian ini juga definisinya adalah bukan untuk puji-pujian saya ataupun untuk mengatakan wis Ferdi dah berubah, wis Ferdi udah mulia, udah kudus. Bukan. Saya itu adalah kotor, saya itu adalah orang berdosa. Tapi hari ini saya mau katakan kalau kita semua itu adalah kudus di dalam nama Yesus. Kalau kita adalah layak dan pantas di dalam nama Yesus. Ketika Yesus disalibkan, kita umatnya sudah dinyatakan layak dan pantas. Ya, shalom semuanya, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk berjuang dan taat. Jadilah prajurit komando Kristus. Komando Kristus.